kajian subuh kita, insyaallah kita rutinkan selama bulan Ramadan ini. Pada kesempatan ini yang akan kita kaji adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams ayat yang ke-9. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah yang mensucikan jiwanya. Tazkiyah adalah pembersihan, penyucian. Tazkiyah yang dimaksud dalam ayat ini adalah tazkiyatun nafs min akhlaq ar-razilah. Mensucikan atau membersihkan jiwa dari akhlak-akhlak yang tercela. Nah, inilah yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sungguh beruntung. Qad, sungguh, aflaha, beruntung siapa yang mensucikan jiwanya. Mensucikan jiwa yang dimaksud dalam ayat ini ada beberapa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Yang pertama, tahhara nafsahu minaz dzunub. Dia bersihkan atau dia sucikan jiwanya dari perbuatan-perbuatan dosa. Tentu kita paham semua bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak keturunan Adam pernah melakukan kesalahan. Setiap orang punya masa lalu. Orang yang berusaha menjaga dirinya pun kadang khilaf, terjatuh dalam kesalahan. Karena memang tidak ada yang selamat, tidak ada yang maksum, bebas dari kesalahan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun umatnya, mulai dari para sahabat hingga yang terakhir nanti, masuk dalam kategori hadis yang kita sebutkan tadi. Semua pernah melakukan kesalahan. Sehingga kesalahan-kesalahan tersebut perlu dibersihkan, perlu disucikan. Karena kapan dibiarkan, tidak dibersihkan, tidak disucikan, maka akan menjadi penyebab seseorang sulit untuk beribadah di dunia ini. Berat untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena hati yang menjadi penggerak atau yang menjadi raja pada diri setiap orang, kalau dia kotor, maka dia juga berat untuk menggerakkan anggota badan yang lain. Ya, sama mesin mobil kalau bersih selalu dijaga, ya, dia juga akan sehat menggerakkan yang lain. Ya, tapi kalau mesinnya tidak diperhatikan, ya, tidak pernah diganti olinya dan sebagainya, ya, lama-lama juga dia akan sakit. Dan lama-lama tidak bisa bergerak, tidak bisa jalan. Begitu pula dengan diri kita. Hati kita kalau tidak dibersihkan, noda-nodanya, kotoran-kotoran yang melengket pada hati tersebut, maka seseorang akan berat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati ini harus dibersihkan, harus disucikan. Bagaimana caranya? Dengan berusaha meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
ketika seorang hamba melakukan kesalahan, maka terdapat nuqtatus sauda, satu titik hitam di hatinya. Ketika dia bertambah lagi kesalahannya, bertambah lagi titik hitam yang lain. Begitu seterusnya. Dan kalau dia tidak segera untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, ataukah dengan amalan soleh, maka hati itu tidak akan bersih. Karena yang membersihkan hati itu hanya dengan istighfar dan meningkatkan amalan soleh. Ya. Amalan soleh ya, secara umum. Amalan soleh secara umum. Nah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di dunia. Ketika dia kotor, berat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tapi ketika dia bersih, ringan dia untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan di akhirat kelak, kalau dia datang menghadap kepada Allah, datang menghadap kepada Allah dengan hati yang kotor, maka dia akan kesulitan. Bisa jadi dia tidak selamat karena hatinya kotor, belum dibersihkan di dunia ini. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari, yaitu pada hari kiamat nanti, harta dan anak keturunan tidak bermanfaat lagi, kecuali yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, hati yang sehat. Hati yang sehat adalah hati yang sudah dibersihkan, yang sudah disucikan di dunia. Termasuk di antara caranya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun bainahun majtunibat al-kabair. Di antara yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan adalah menjaga salat 5 waktu. Salat 5 waktu ketika kita jaga, apalagi kalau dilaksanakan secara berjamaah, maka itulah yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Setiap langkah kita itu sudah menghapus kesalahan dan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Kemudian salat Jumat ke Jumat berikutnya pun demikian, menghapuskan kesalahan. Ramadan ke Ramadan berikutnya pun juga demikian. Karena di antara makna dari Ramadan ini adalah bulan maghfirah, bulan pengampunan. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dengan iman dan ihtisab, dihapuskan dosa-dosanya yang lalu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, juga dihapuskan dosa-dosanya yang lalu. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi Ramadan ini adalah kesempatan untuk banyak beristighfar, banyak beramal soleh, agar hati kita menjadi qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang sehat, kata para ulama kita. Kalau dia sehat, maka seluruh anggota badan kita yang lain juga akan sehat. Kemudian yang kedua, wa naqqaha minal uyub. Wa naqqaha minal uyub. Dia bersihkan dari aib. Dia bersihkan jiwanya dari al-uyub, ya, aib, ya. Wa raqqaha bi ta'atillah. Yang ketiga, dia lembutkan hatinya dengan senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita, ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah
Semakin kuat ketaatan kita, maka hati itu semakin lembut. Semakin lembut. Dan ketaatan di sini umum, apapun itu, ketaatan apapun itu, selama kita jalankan dengan sebaik-baiknya, maka dia akan melembutkan hati. Wa'allaha bil ilmin nafi wal amalis salih. Dan dia muliakan, dia tinggikan jiwanya dengan senantiasa mempelajari ilmu yang bermanfaat dan beramal saleh. Ada yang mengatakan kamalun nasi bil ilmi nafi wal amalis saleh. Seseorang yang sempurna itu ketika dia memiliki ilmu yang bermanfaat dan beramal saleh. Perkataan ini sederhana, tapi ketika dijalankan, dia memiliki ilmu yang bermanfaat dan beramal saleh, maka insya Allah dia akan selamat dunia dan akhirat. Itulah hakikat kita diciptakan sebenarnya. Al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang sumbernya jelas. Al-Quran, As-Sunnah, sesuai pemahaman para sahabat atau salaf as-saleh. Itulah ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat ini bukan hanya sebatas wawasan saja. Bukan hanya sebatas di kepala saja. Tapi nanti sempurna manfaatnya, dikatakan ilmu yang sempurna, yang betul-betul bermanfaat ketika diiringi dengan amal saleh. Amal saleh. Itulah ilmu yang kata Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsha min ibadihi al-ulama. Itulah ilmu yang mengantarkan sang hamba takut kepada Allah. Yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Takut bermaksiat, takut meninggalkan kewajiban, karena dia berilmu. Banyak orang terjatuh dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dia tidak takut, kan dia tidak punya ilmu. Tapi orang yang berilmu, dia takut, maka dia jauhi. Kemudian al-amal as-salih, diamalkan. Ilmu akan bermanfaat ketika diamalkan. Apa yang kita pahami dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita berusaha mengamalkan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Dan mengamalkan ilmu, al-amalus salih, tentu harus memperhatikan syaratnya. Namanya amal soleh. Soleh adalah amalan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itulah yang kita sebutkan pada kultum tarwih tadi malam. Sebagian ulama menambahkan satu. Ada 3 syurut qabulil amal. 3 syarat diterimanya amalan itu. Yang pertama, al-ilmu, ilmu. Yang kedua, ikhlas. Dan yang ketiga, al-mutaba'ah. Kenapa harus ilmu? Karena ilmu adalah dasar seseorang untuk berkata dan beramal. Dasar seseorang untuk bisa ikhlas dan bisa mutaba'ah. Kalau dia tidak berilmu, bagaimana dia bisa ikhlas? Kalau dia tidak berilmu, bagaimana dia bisa mutaba'ah? Bagaimana dia bisa mengetahui ini yang disyariatkan? Kalau tidak berilmu. Maka di antara ulama ada yang menambahkan satu, bahwa syarat diterimanya amalan seseorang ada 3. Ilmu, ikhlas, dan mutaba'ah.
Ihwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika amalan itu dikerjakan dengan menghadirkan 3 syarat tersebut, didasari dengan ilmu, ikhlas, dan mutaba'ah, maka itulah amalan soleh yang diberikan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila sholihan min zakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila sholiha, siapa yang beramal soleh. Ini siapa di sini huruf man, sifatnya umum. Dalam bahasa Arab dikenal dengan an-nakirah, tufidul umum, menunjukkan keumuman. Jadi siapa saja, laki-laki, wanita, yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, pejabat, bawahan, masuk semua. Ya. Siapa saja yang beramal saleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dia beramal saleh dengan menerapkan 3 syarat yang kita sebutkan tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepadanya, akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita di dunia ini adalah kebahagiaan hidup di dunia ini, kesuksesan hidup di dunia ini. Allah menyelesaikan segala problem kita. Setiap masalah kita ditunjukkan solusinya. Allah penuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Diberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Nah, inilah yang dicari oleh umat manusia pada umumnya, mencari hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ternyata sangat sederhana. Cukup dengan amalan soleh. Teorinya gampang, tapi prakteknya susah. Ya. Amalan soleh gampang disebutkan, tapi untuk merutinkan, mempraktekkan setiap saat, ya, itulah yang butuh hidayah, butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang ingin beramal soleh tapi tidak bisa. Ya, berat. Sehingga hanya sebatas saya ingin, saya mau, tapi tidak kunjung terlaksana. Ya. Karena belum mendapatkan taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ada di sini dan ini adalah bagian dari amalan saleh. Karena kita mendapatkan taufik dari Allah, hidayah dari Allah. Kata para sahabat mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya bukan karena hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ma shallaina wa ma tasaddaqna, kami tidak salat dan kami tidak sedekah dan kami tidak puasa. Jadi semua aktivitas ibadah, amalan saleh yang kita lakukan itu tidak terlepas dari hidayah atau petunjuk dari Allah. Ini alamat bahwa Allah cinta kepada kita. Cinta kepada kita. Ketika diberikan kemudahan untuk senantiasa beramal saleh. Ihwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika amalan saleh dan ilmu yang bermanfaat ada pada diri seseorang, maka dia menjadi manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna. Inilah yang akan bahagia hidupnya di dunia ini. Yang pertama tadi, hayatan thayyibah. Kemudian yang kedua, wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan setiap amalan solehnya
akan diberikan ganjaran yang terbaik. Allah berikan ganjaran yang terbaik. Karena dinamakan amalan soleh ketika dia terapkan 3 tadi, 3 syarat. Tapi kapan hilang salah satunya, bukan amalan soleh namanya. Amalan toleh, amalan yang tidak baik, tidak diterima. Nah, ini tafsiran dari ayat ini. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara misi utama beliau adalah mentazkiyah jiwa umat manusia. Dalam hal ini memperbaiki akhlak mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim." Dialah Allah yang mengutus rasulnya yang ummi, yatlu 'alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada mereka. Wa yuzakkihim, dan mentazkiyah mereka. Dan di antara makna dari mentazkiyah mereka adalah membersihkan jiwa-jiwa mereka dari akhlak yang tercela. Maka disebutkanlah dalam hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Atau dalam riwayat lain, innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak manusia. Untuk menyempurnakan, untuk membersihkan akhlak manusia. Itulah misi utama Rasulullah diutus. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan, menjalankan misinya membersihkan akhlak manusia, mentazkiyah mereka, maka beliau terlebih dahulu yang ditazkiyah, disucikan, dibersihkan hatinya dari kotoran-kotoran, dibersihkan. Sejak kecil sudah dibersihkan hatinya. Kemudian ketika saatnya diangkat menjadi nabi dan rasul, maka dimasukkan cahaya ilmu, yaitu Al-Quran, sehingga hatinya semakin bersih. Maka yang layak untuk memberikan tazkiyah adalah orang yang sudah tertazkiyah sebelumnya. Makanya kalau ada orang yang jarang melakukan ketaatan tapi suka menasihati, itu tidak mempan. Tidak mempan. Tapi kalau orang yang rajin ibadah, memberikan nasihat, itu kuat, pengaruhnya kuat. Tanpa bicara pun itu sudah memberikan pengaruh. Seseorang cukup melihat dirinya, itu sudah ada pengaruhnya. Apalagi kalau dia lihat terus-menerus mengerjakan amalan saleh, itu sudah berpengaruh. Jadi dakwah itu tidak mesti kita mengajak, menyampaikan kepada orang, ayo kita salat, ayo kita kerjakan ini. Tidak mesti. Ada orang yang tidak bisa berbicara. Artinya tidak bisa mengajak dengan ungkapan-ungkapan. Tapi dia bisa memberikan contoh. Dia bisa memberikan contoh. Maka itulah yang terbaik sebenarnya. Ada ungkapan yang mengatakan, ad-da'watu bil af'al ablaq minad da'wati bil aqwal. Mengajak orang, berdakwah dengan perbuatan itu jauh lebih mengena dibandingkan dengan mengajak dengan kata-kata. Dan tentu menggabungkan keduanya yang paling bagus. Mengajak orang sambil kita meningkatkan terus amalan soleh kita. Inilah yang terbaik. Lebih bagus lagi. Karena di situ ruhnya, kekuatannya. Kita ingin memulai di lingkungan keluarga kita, di tengah-tengah keluarga kita. Maka kitalah yang terlebih dahulu harus memperlihatkan, mencontohkan amalan soleh itu. Kita perlihatkan di rumah kita. Kita bangun qiyamul lail, kita senantiasa membaca Al-Quran,
memperlihatkan kejujuran, memperlihatkan ungkapan-ungkapan yang baik dan sebagainya. Jadi memperlihatkan. Dan itu insya Allah lama kelamaan anggota keluarga pun juga akan ikut seperti itu. Ya. Karena banyak orang tua yang menginginkan anaknya soleh, beramal soleh, tapi dia sendiri tidak beramal soleh. Nah, pergi ngaji di masjid, tapi bapaknya tidak ngaji. Pergi salat di masjid, bapaknya tidak pergi. Kan tidak memberikan contoh dalam beramal soleh. Ya. Sehingga kata para ulama kita, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberikan. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberikan. Ya, kalau ibaratnya harta, kalau dia tidak punya harta, tidak bisa dia memberi. Apa yang dia memberikan? Tapi kalau kaitannya dengan amalan saleh, ketika amalannya kuat, praktek ibadahnya kuat, maka dia memiliki kekuatan untuk mentransfer kepada yang lain. Dia memiliki kekuatan untuk mentransfer apa yang dia alami, apa yang dia rasakan kepada yang lain. Jadi kekuatannya pada diri kita. Jadi semakin kuat kita dalam beramal saleh, dalam beribadah, maka pengaruhnya pun juga semakin kuat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Contoh misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk bersedekah. Tentu beliau bukan hanya sekedar memerintahkan, tapi beliau yang mempraktekkan terlebih dahulu. Bahkan beliaulah yang paling dermawan. Makanya yang paling tahu tentang beliau adalah orang-orang terdekatnya. Ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan sahabat-sahabat yang lain. Nah, ihwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kajian kita tentang ayat surah Asy-Syams ayat yang ke-9. Bahwa keberuntungan akan diraih baik di dunia maupun di akhirat nanti ketika kita senantiasa berusaha membersihkan jiwa kita. Dan caranya sudah kita sebutkan tadi, ya, membersihkan jiwa dari noda-noda, ya, dosa-dosa yang kecil maupun yang besar. Ya, kalau yang kecil cukup dengan istighfar dan beramal soleh. Kalau yang besar harus taubatan nasuha. Ya, dosa besar harus taubatan nasuha. Karena kalau tidak taubatan nasuha, ya, tidak diampuni. Ya, syarat taubatan nasuha ada beberapa disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Yang pertama, dia harus ikhlas. Misalnya itu dosa syirik, ya, perbuatan bid'ah, berzina, membunuh, minum khamar dan lain sebagainya, mencuri, kan dosa-dosa besar semua. Yang pertama dia harus taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Syaratnya apa? Ikhlas yang pertama. Ya, dia tinggalkan itu memang ikhlas karena Allah, ya, bukan karena orang lain, tapi karena Allah. Kemudian yang kedua, dia berazam, bertekad untuk meninggalkan dosa besar tersebut. Ya, jadi dia berazam, bertekad untuk meninggalkannya dan tidak kembali lagi. Ya, tidak kembali lagi. Karena banyak juga ada beberapa orang, ya, hari ini tobat, besok kembali lagi. Ya, belum benar tobatnya. Kemudian yang ketiga, dia meninggalkan lingkungan yang selama ini dia tempati untuk bermaksiat. Ya, dia tinggalkan. Ya, karena seseorang sulit meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa besar tersebut karena lingkungannya.
Dia harus tinggalkan lingkungan itu, dia harus hijrah. Ya, jadi hijrah masih boleh, seperti hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Harus hijrah. Hijrah kemana? Ke tempat yang banyak orang-orang soleh di situ. Ya. Hijrah ke Masjid Al-Ikhwan. Ya, boleh. Kemudian selanjutnya, syarat taubat selama pintu taubat itu masih terbuka. Ya. Selama pintu taubat itu masih terbuka. Ada 2 pintu taubat itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika nyawa sudah di tenggorokan. Itu tidak mempan lagi. Seperti taubatnya Fir'aun. Ketika dia sudah ditenggelamkan. Tenggelamkan, baru dia bertobat. Dan mengakui bahwa Allah itu adalah Rabb-nya. Tapi tidak mempan lagi. Tidak mempan lagi. Kemudian yang kedua, taubat itu tidak diterima lagi ketika matahari sudah terbit di barat. Bukan lagi di timur, tapi di barat. Itu tidak diterima lagi. Tapi biasanya ya, di akhir zaman seperti itu tinggal orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, orang-orang fasik saja yang ada. Orang-orang beriman itu sudah diwafatkan semuanya. Nah itu syurutut taubah, syarat taubat. Ya, dan itulah yang paling pertama yang harus dibersihkan. Ya. Kalau dosa-dosa kecil itu terhapus dengan sendirinya, yang penting kita rutinkan amalan soleh. Baik amalan wajib maupun amalan sunnah itu terhapus dengan sendirinya. Terhapus ya, dengan sendirinya. Maka semakin banyak kita beramal saleh, maka hati itu semakin ya bersih. Ya, saya kira demikian. Sebelum saya tutup, kalau ada yang ingin bertanya, silahkan. Ada yang bertanya? Oh iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat menarik sekali ini materi pada hari ini, bahwa kehidupan kita itu harus beramal saleh kalau mau mencapai kehidupan yang baik. Jadi ada catatan kecil dari saya yang tertulis ini, dalam kehidupan kita ini berusaha beramal saleh, dari amalan saleh ke amalan saleh. Pertanyaan saya, amalan saleh kan banyak. Apakah ada hubungannya amalan saleh dengan amalan saleh lainnya? Contoh, umpamanya pada hari ini kita berpuasa, ya kita kaitkan ke amalan saleh lainnya seperti salat. Umpamanya ada orang puasa tapi tidak salat, ya ada orang salat tidak puasa, barangkali begitu. Ya, pertanyaan saya Pak Ustaz, apakah orang yang berpuasa itu diterima puasanya apabila dia tidak salat? Ya. Dan apakah orang yang berpuasa itu kalau dia tidak salat, apakah puasanya bisa diterima atau dia berdiri sendiri-sendiri? Artinya apakah hubungan puasa dengan salat, apakah ada hubungannya atau dia berdiri sendiri? Dan apakah orang yang berpuasa itu dia tidak salat, diterima puasanya? Ya, begitu maksud saya Pak Ustaz. Iya. Barangkali perlu dijelaskan sedikit. Baik. Terima kasih. Iya. Ibadah sholat dan ibadah puasa masuk dalam rukun Islam. Dan dua-duanya adalah kewajiban. Tidak boleh ditinggalkan. Kecuali ada uzur syar'i. Ada uzur syar'i. Kalau sholat, uzurnya dia boleh tidak sholat bagi wanita. Bagi wanita ketika dia haid, ketika dia nifas. Tapi bagi laki-laki, selama dia sehat, ya, selama dia sehat maka dia wajib untuk salat dalam keadaan apapun. Tidak boleh ditinggal. Ya. Tidak boleh ditinggal. Ya. Dalam keadaan apapun. Ibadah puasa juga ibadah yang wajib. Tidak boleh ditinggal kecuali ada uzur. Itu pun ketika ada uzur di luar Ramadan, diqada, diganti sesuai dengan hari yang ditinggalkan.
Kalau dia tidak bisa mengganti karena uzur sudah lanjut usia atau sakit yang terus-menerus, maka dia ganti dengan membayar fidyah. Seperti itu. Nah, apa kaitannya? Yang pertama, dia sama-sama wajib. Sama-sama wajib yang tidak boleh ditinggalkan. Kemudian yang kedua, puasa. Puasa, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, fa innahu li wa ana ajzi bi. Puasa itu adalah milikku dan aku sendiri yang akan memberikan ganjaran, memberikan ganjaran dari ibadah puasa itu. Makanya kita tidak tahu. Nah, ini menunjukkan bahwa ibadah puasa itu sangat agung. Oleh karena itu, salat, orang yang tidak salat tapi puasa, ini biasanya kalau dia tidak salat, sulit juga dia puasa. Berat dia untuk berpuasa. Tapi kalau dia tetap puasa, maksudnya dia puasa artinya menahan mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dia menahan, tapi dia tidak salat. Apakah salatnya diterima? Apakah puasanya diterima? Kalau kita melihat dari hadis Nabi SAW tentang salat, bahwa salat itu yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuhu. Yang paling pertama dihisab oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah salatnya. Lanjutan hadisnya, kalau salatnya baik, maka baik pula yang lain. Artinya amalan-amalan yang lain itu akan baik. Tapi kalau salatnya tidak baik, maka yang lain pun juga tidak baik. Artinya amalan-amalan yang lain pun tidak baik, artinya bisa tidak diterima. Makanya kan secara berurutan, syahadatain, salat, kemudian zakat, puasa dan haji. Hikmah salat setelah syahadatain menunjukkan bahwa dia memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah salah satu penentu diterimanya amalan-amalan yang lain. Jadi kalau salat saja sudah tidak diterima, bagaimana amalan yang lain? Kalau salatnya tidak diterima. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Di hadis yang lain tentang puasa, banyak orang yang berpuasa. Ini bukan kaitannya dengan salat, tapi nanti bisa kita hubung-hubungkan. Kam min shaimin. Betapa banyak orang yang berpuasa, tapi mereka tidak mendapatkan apapun kecuali hanya dahaga dan lapar saja. Kenapa bisa demikian? Karena dia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat dan juga ucapan-ucapan yang tidak benar. Berarti dia menahan tapi tidak dapat apa-apa. Nah, meninggalkan ibadah salat itu maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia melanggar perintah. Seperti dia melakukan perbuatan dosa, dia melanggar perintah. Jadi masuk dalam hadis tersebut banyak orang yang berpuasa. Berpuasa di sini menahan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Karena lisannya dia tidak jaga, perbuatannya dia tidak jaga, termasuk amalan-amalan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala dia tidak jaga. Namun kembali lagi, hadis yang pertama kita sebutkan bahwa puasa itu Allah sendiri yang memberikan ganjarannya. Allah yang memberikan ganjarannya. Allah yang Maha tahu siapa yang berhak untuk diberikan ganjaran ibadah puasanya dan siapa yang tidak mendapatkan.
cuman tanda-tandanya disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tanda-tanda orang yang tidak diterima puasanya. Ya, di antaranya ya, seperti yang kita sebutkan tadi, ya, tidak menjaga lisannya, kemudian perbuatan maksiatnya tetap jalan dan tidak menjalankan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka ibadah-ibadah itu saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Ya. Ibadah salat dengan ibadah zakat ya, selalu dikaitkan dalam dalil. Ya ayyuhallazina amanu aqimus shalah wa atuz zakah. Itu selalu dikaitkan. Kenapa selalu dikaitkan dua ibadah ini? Salat dengan zakat. Di antara nilai tadabburnya supaya seseorang selalu paham bahwa ada hubungan ke atas dan ada hubungan kepada sesama hamba. Hubungan ke atas adalah salat. Jadi salat itu adalah hubungan kita kepada Allah secara langsung. Adapun zakat ya hubungan hamba kepada sesama hamba. Dengan keluarnya zakat maka yang mustahik terpenuhi kebutuhannya. Ya, seperti itu. Ya, jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalil-dalilnya untuk kebaikan hamba-hambanya. Ya. Kebaikan hamba-hambanya, baik hubungannya ke atas dan baik hubungannya kepada ya sesama hamba. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tidak ada. Oh iya, silakan. Mengenai tadi sholat dan puasa. Ternyata sedangkan seorang itu kadang-kadang sholat, kadang tidak puasa. Apakah wajib menunaikan zakat? Zakat fitrah Ya. maksudnya. Dia tidak puasa. Ya, puasa nggak sholat, jarang. Kalau dia tidak puasa, jarang. Karena zakat fitrah itu ya untuk orang berpuasa saja. Ya, maksudnya puasa yang sempurna dari awal sampai akhir, kecuali dia ada uzur ya. Artinya ada uzur maka dia tetap bayar zakat fitrah, tapi puasa yang dia tinggalkan dia qada nanti di luar bulan Ramadan. Yang penting jelas uzurnya. Tapi kalau ini kadang-kadang puasa dan kadang-kadang tidak, berarti dia meninggalkan secara sengaja. Iya, secara sengaja. Ya, sama yang ditanyakan Bapak tadi ya. Tapi kalau mau lebih selamat ya, tetap bayar ya. Hitung-hitung minimal dapat sedekahnya. Ya. Dapat sedekah. Ya. Dapat sedekah ya. Kalau tidak dihitung, tidak dinilai oleh Allah sebagai zakat fitrah, maka dia dinilai sebagai sedekah ya. Maka zakat fitrah ini harus dibayar sebelum Idul Fitri dilaksanakan. Karena kapan sudah selesai Idul Fitri, hitungannya sedekah. Ya, makanya harus cepat-cepat. Ya, tapi yang juga terlalu cepat. Ya. Kadang sepekan sudah bayar zakat fitrah karena mau mudik. Ya. Padahal afdalnya, paling afdal kalau bisa itu yang paling utama. Sebelum ini selesai salat subuh, sebelum pelaksanaan Idul Fitri itu yang paling utama kalau bisa. Nah, cuman kan biasanya waktu. Tapi kalau bagus manajemennya, amilnya juga bagus, ya, bisa saja. Ya, artinya langsung disalurkan pada saat itu juga. Ya, tapi untuk jaga-jaga tidak apa-apa ya. Sehari 2 hari ya, sudah diserahkan ke panitia ya, apakah masjid supaya kita lebih berjaga-jaga. Ya. Karena kadang juga amil zakatnya itu kewalahan. Ya. Apalagi kalau bertonton beras. Kemana mau disalurkan ini? Ini sudah mau subuh ini belum habis dibagi. Nah, sementara harus dibagi semuanya. Ya, harus dibagi semuanya. Allahu a'lam. Ya. Nantilah di akhir-akhir kita bahas tentang hal-hal yang terkait dengan zakat, ya, terkhusus zakat fitrah dan salat Idul Fitri, ya, dan lain sebagainya. Iya, kalau zakat harta bisa juga kita
sekali-kali bahas ya, zakat harta. Zakat pertanian, karena di sini banyak yang bercocok tanam juga saya lihat. Pedagang. Baik, kita cukupkan dulu. Ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.